Oke. Sebentar ya. Oke, jadi masuk sebentar. Oh, udah ada yang masuk. Bentar ya. Sebentar ya. Aku copyin linknya dulu nih buat teman-teman. Copy link. Terus link ya. Oke, kita coba buka. Nah, langsung pada absen. Halo kak, hai kakak Gilden, hai. Hai. Bentar ya, aku copyin dulu nih linknya. Sebentar. Ini biar teman-teman pada join semuanya. Bentar ya. Gimana hasil ini ya, tes online-nya? Sebentar ya. Oke. Hai semuanya, selamat datang di live streaming Future Education Indonesia di program pelatihan Shop Tokopedia dalam rangka program Shop Tokopedia ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman sudah hadir, langsung silahkan di absen aja kalau udah tahu ya rulesnya. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali join di live streaming ini, nanti tenang aja, seperti biasa aku bakal jelasin ke kalian dari awal sampai akhir nanti untuk urutannya. Pokoknya kalau teman-teman udah pada bergabung, pasti udah pada tahu juga tuh, langsung pada absen di kolom komentar ya. Ada kakak Siti, hai kakak Bengkel Las Ketok, kakak M Sukma, hai. Kakak Coaching, ada lagi, wow hadir terus kakak ya. Kakak Atun, kakak larismanis.store ya. Amin banget, semoga laris manis juga nanti. Buat teman-teman semuanya, sambil nunggu teman-teman yang lain pada join juga, di sini aku bakal ngejelasin lagi ya untuk alur dan sistem pelatihan. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum join ke grup community nih, belum join juga bisa nanti dibantu di invite ke grup ya. Dan juga buat teman-teman yang belum follow, diharapkan follow terlebih dahulu akun futureeducation.id ini. Kenapa? Jadi biar teman-teman nanti dapetin info-info kalau kita live streaming gitu. Yang belum follow ya. Oke ya. Kakak Kakak Hanjie ya. Gitu ya. Sekarang di sini aku bakal jelasin lagi mengenai pelatihan nih ya. Kabupaten Bandung Barat, mantap ya, kota kelahiranku ya. Nanti aku bakal pulang kampung juga deh ya ke Bandung Barat ya. Ada kakak Muma, kakak Kanon. Ambil teman-teman pada absen, aku jelasin dulu ya alurnya buat teman-teman yang baru pada join. Jadi yang pertama, ini kalian harus join dulu di community kita. Buat teman-teman yang baru pada gabung ya, nanti ke teman-teman bisa langsung aja DM ke akun Future Education ini. Nanti kita bantu invite ke dalam grup chatnya. Habis itu kalau misalkan sudah masuk ke grup chat, teman-teman nanti di sana bisa dapetin materi, terus bisa juga join live nih ya. Sekarang kan kita lagi mulai materinya. Jadi teman-teman bisa join live, habis itu absen di kolom komen. Tulis nama lengkap kalian, di screenshot. Setelah di screenshot, disimpan dulu aja, nggak apa-apa ya, simpan dulu aja. Terus bisa ikut sesi pelatihannya dari awal sampai akhir. Terus nanti bisa tanya jawab juga. Setelah selesai ya, kalian bisa absen lagi, screenshot lagi. Terus nanti aku bakal kasih 2 link yang harus kalian isi. Ada link feedback sama ada link online tesnya yang wajib kalian isi untuk absensi biar dapetin sertifikatnya. Lumayan banget sertifikat. Kalau misalnya teman-teman lagi nanti nyari locker itu juga bisa kepake karena teman-teman punya bekal ya. Atau kalau misalkan teman-teman seorang sellers, teman-teman nanti bisa pakai ilmunya supaya nanti jualannya makin meledak lagi gitu ya. Habis itu setelah isi survei dan juga isi tentang si online tesnya, teman-teman nanti tinggal kirim aja bukti screenshot absennya ke admin 1. Nanti dia bakal merekap semuanya. Oke, sudah pada gabung ya di sini ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum follow, silahkan di follow terlebih dahulu. Kalau sudah follow, terus teman-teman jangan lupa absen karena kita bakal mulai 1 menit dari sekarang. Hai kakak Leli, kakak Apple Kids, semoga semuanya lulus, amin. Amin. Gimana nih kemarin ujiannya? Apakah kalian sudah puas dengan hasil tesnya? Coba ya hari ini coba lebih fokus lagi ke materinya. Kenapa? Soalnya
biar kalian dapatin nilainya 100 ya, pas semuanya. Waalaikumsalam Kakak Andiani ya, Kakak Andiani. Waalaikumsalam. Yuk kita mulai ya. Skor 80 mah lumayan atau Kakak? Belum dapat 81, Kakak Neng. Udah bagus ya, bagus itu lumayan. Tapi kalau lulus ikut seminar itu nilai berapa Kak? Kita belum ada kayak standar pastinya, tapi kita pasti nanti ranking. Jadi ada ranking top skornya siapa, nanti berapa terbesar. Kita ikut di offline seminar kita nanti Januari ya. Kalau offline-nya Januari, tanggal 4 sampai 5 Januari. Coba catat tanggalnya ya. Punya akun gak keluar namanya, kenapa Teteh? Mungkin belum isi online tesnya, Kakak Hanje. Udah isi belum online tesnya? Diisi, pastikan nanti Google-nya, akun Google-nya terlink ya. Kan 80 masuk, terima enggak? Doa semoga aja ya. Karena ada absennya, ada absen pelatihan juga itu mempengaruhi ya. Gitu ya. Yang berapa yang ikut seminar, offline seminarnya belum tahu. Nah, tapi nanti akan kita update lagi di grup community. Jadi buat teman-teman yang belum join, silahkan nanti DM aja ke akun Future Education ya. Nanti kita bakal kasih kalian grup chatnya. Udah ya? Kita mulai ya. Kita mulai untuk materinya lesson 3. Teman-teman ingat kalau misalkan teman-teman biar nanti bisa lulus tesnya, jangan lupa kalau ada bagian-bagian penting bisa di screenshot atau dicatat. Take notes, boleh teman-teman tulis-tulis ya, biar nanti dapat kisi-kisi lah untuk mengisi online tesnya. Gitu ya. Link survei juga wajib diisi ya. Oke, sekarang kita mulai teman-teman, silahkan. Sekarang kita akan belajar tentang cara setting ruangan live streaming yang menarik gitu ya. Sebentar, aku ini dulu. Oke. Ini ya. Ini untuk daftar isinya. Buat teman-teman yang baru join, nanti kita bakal ngomongin tentang analisa ya dari realistik dan juga virtual live-nya. Ada juga ngomongin tentang jenis-jenis ruangan live streaming. Ada juga setting ruangan live-nya harusnya seperti apa nih yang sesuai dengan kategori teman-teman jual ya. Yang jualnya apa nanti sesuaikan, kita sesuaikan aja. Terus ada template-nya, ada desain stikernya, ada strategi display produk, sama ada contoh tampilan produk ya. Produk live streaming berdasarkan kategori ya. Silakan ya yang mau absen, masih absen silahkan. Sama yang penting nanti dicatat ya, jangan lupa ini karena kita udah mulai ke materinya. Lanjut ya. Lanjut ya, siap ya. Kalau udah siap mulai materinya, tap-tap layar dulu dong ya biar rame gitu. Masa baru 3.800 nih yang tap-tap layar? Coba tap-tap layar dulu biar makin semangat ya. Oke, sekarang kita mulai materinya dengan satu pertanyaan. Apa alasan utama kamu skip suatu live streaming? Coba aku mau tanya. Aku mau tanya sama siapa ya? Sama Kakak Kosumari. Coba, kenapa sih? Apa sih alasan utama kamu untuk nge-skip? Kenapa kamu skip live streaming? Coba ditulisin di kolom komen. Kakak Nisa, coba. Nggak mau beli, nggak menarik, kurang menarik, bosan. Kakak Lilmon. Siapa lagi? Kakak Mom Baby, kurang menarik, hostnya ngantuk. Bisa jadi ya. Kurang menarik. Yang menurut kalian menarik itu seperti apa? Ini rata-rata pada kurang menarik gitu ya. Pada kurang menarik nih, bosan, tampilannya kurang keren, ribet, hostnya kurang kece, visual banget ya, nggak ada uang, terlalu heboh, kabur layarnya, hostnya lemes, gelap, terang, rapi. Loh, kakak, ini alasan ya utama untuk kenapa kamu skip. Oke, tadi ada katanya gelap. Habis itu ada lagi katanya hostnya kurang greget, mungkin kurang harus pargoy gitu ya. Apa gimana nih Kakak Relance ya? Habis itu hostnya nggak good looking. Ya Allah, kamu ya Kakak Indah. Coba lagi Kakak Toko Berkah, kurang pencahayaan. Nah, bisa jadi ya. Jadi itu tadi alasan-alasan yang memang bikin kita males untuk masuk ke sebuah live streaming. Karena itu teman-teman juga pasti setuju ya dengan dengan materi live streaming ini. Kalau kita harus setting ruangan live kita semenarik mungkin. Kenapa? Karena kita adalah makhluk visual, betul? Apa yang kita lihat pertama kali dari mana? Dari mata, baru turun kemana? Ke hati. Gitu kan? Jadi kayak misalkan kamu mau ngedate aja lah, kayak misalkan atau nggak kamu lagi nongkrong aja, misalkan di suatu tempat, terus tiba-tiba ada orang random ngajak kamu kenalan. Yang kamu lihat pertama kali apa? Wajahnya, appearance-nya, betul?
Maka dari itu sama juga di live streaming. Kenapa kita skip live streamingnya? Kenapa kita nggak masuk ke live streaming itu? Karena tidak menarik. Tadi teman-teman udah pada banyak yang jawab tadi, ya. Karena nggak menarik, sehingga penting banget ya untuk setting ruangan live kita dengan baik. Karena apa? Karena yang pertama itu untuk membangun kepercayaan. Jadi kalau misalkan nih kita lagi scrolling, teman-teman pasti juga pernah ya, aku jamin 100% teman-teman pernah melakukan hal ini. Jadi kita masuk ke live TikTok, terus kita scrolling, ketemu sama live streaming, kita belum tahu nih dia jualan apa, tapi udah langsung kita skip. Pernah nggak? Aku yakin teman-teman pasti pernah semuanya. Jadi belum tahu live streamingnya apa, tapi langsung di skip aja. Karena apa? Karena kan dari visual tadi mungkin sudah nggak menarik. Jadi kita kayak udah nggak mau lagi nih dengerin, dari visualnya aja udah nggak menarik menurut kita. Jadi kita udah malas lagi dengerin. Nah, sedangkan kalau misalkan visualnya baik, kita pasti akan berhenti dulu nih. Seenggaknya berhenti, kita lihat produknya emang dia lagi ngapain ya, kok visualnya bagus banget, kita kan pasti lihat nih, sehingga itu juga bisa membangun kepercayaan. Contohnya kayak misalkan teman-teman jualan baju, terus jualannya tuh misalkan remang-remang ya, habis itu setting ruangannya kurang baik, jadi kayak misalkan ngedisplay produknya cuma di si ruang misalkan ya, atau enggak pokoknya nggak menarik lah, itu kan kita juga jadi nggak tertarik ya untuk membeli. Sedangkan tampilan ruangan live juga penting banget, selain untuk membangun kepercayaan, juga untuk meningkatkan entry room rate atau yang biasa kita sebut juga dengan ERR atau ERR lah kalau bahasa Indonesianya ya, entry room rate, berapa orang yang ngeklik atau nggak berapa orang yang masuk ke live room kita. Dan yang terakhir ada boosting AVD atau average viewing durations. Jadi kalau misalkan kita nontonin live streaming yang bagus, yang rapi, yang clean, yang unyu-unyu gitu ya, pokoknya yang sesuai lah, yang menarik menurut kita juga pasti nyaman kan ya untuk nontonin terus. Kayak misalkan hostnya rapi ya, hostnya juga engage ke viewersnya, juga pasti jadi ini kan jadi tetap mantengin live streamingnya, sehingga meningkatkan average view duration. Kalau misalkan AVD-nya naik, nanti live streaming teman-teman juga bisa jadi lebih direkomendasikan ke viewers lainnya. Jadi nanti makin naik viewersnya, gitu ya. Kalau barangnya ada value, mau kamera butuh juga tetap beli sih. Betul juga sih, tapi tetap aja gimana caranya buat ningkatin entry room rate, itu pasti dari visual, gitu ya. Sekarang nih cara-cara untuk meningkatkan entry room rate-nya. Caranya seperti apa buat teman-teman semuanya? Kalau misalkan gimana caranya kita untuk bikin orang masuk ke live streaming kita? Yang pertama itu penataan ruang live streaming. Yang tadi ya, kayak misalkan background-nya, habis itu display produknya harus jelas ya, cahayanya juga harus terlihat ya, harus kelihatan banget kalau produknya stand out nih, apa yang kita jual itu memang benar-benar menarik. Terus jadi judul live streaming jangan dikosongin. Judul live streaming harus diisi. Biasanya judul live streaming itu dikasih kata-kata yang menarik perhatian. Misalkan kayak flash sale 50%. Jadi apa nih yang lagi flash sale? Gitu nggak sih Kak? Kakak Tantora, ya nggak sih? Atau nggak kayak misalkan kamu kasih judul diskon sedang berlangsung, giveaway. Jadi kasih kata-kata atau judul ya yang bikin orang lain penasaran kenapa mereka harus masuk ke live streaming itu gitu. Habis itu ada cover live streamingnya juga harus menarik. Kasih aja cover-covernya kayak produk-produknya ya, difotoin, diedit sebagus mungkin. Dan yang terakhir, gimana cara kamu bikin orang masuk ke live streaming kamu juga dengan cara interaksi host dan konten dan isi dari si konten live-nya ya. Konsep ruangannya akan harus menarik audiens. Betul sekali ya. Habis itu selanjutnya ada cara meningkatkan VD nih ya. Ini cara gimana biar penonton tetap nontonin live streaming kamu dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi yaitu buat kontennya. Jadi visualnya harus menarik ya. Yang kedua, interaksi penonton. Ditanyain ya, diajak ngobrol penontonnya. Contohnya, Kakak Muslim.outfit gimana nih ya, kalau kakak produknya lagi cari produk apa ya, habis itu kamu lagi cari yang seperti apa, nanti coba deh kita cariin misalkan gitu. Atau enggak kakak siapa lagi, kakak Emu Gaming gimana kak, lagi cari produk apa, kasih engagement, ditanyain. Karena kan kita orang haus perhatian ya Zai ya, orang suka kan diperhatiin, apalagi suka banget kalau misalkan diajak ngobrol. Jadi biar nggak bosen, biar nggak keluar dari live room,
pasti disuruh ditanya kan, kayak biar engagementnya juga naik juga ya. Kalau engagement naik, nanti juga live room kita bakal direkomendasikan oleh TikTok, gitu ya. Setuju? Betul kan? Iya, saya sapa penonton saya. Betul. Jadi kalau ada yang masuk nih ya, ada yang masuk, "Hai Kak, siapa?" Disapa aja namanya. Apalagi kalau viewersnya cuma baru 2, 3, 4. Itu kan gimana caranya biar mereka tetap stay? Ya disapa. "Hai, silakan masuk di ruang live streaming kita." Betul nggak sih kakak muslim ya? Betul banget. Terus selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu analisa kelebihan dan kekurangan realistic versus virtual live streaming rooms. Sebelumnya, di sini aku mau tanya ke teman-teman semuanya. Teman-teman itu lagi jualan produk apa sih? Coba tulis di kolom komen di bawah. Coba. Cuman bingung kalau disapa malah diem aja. Nggak apa, tetap aja ngajak ngobrol aja. Usaha aja kakak Emo Gaming ya. Coba teman-teman di sini tulis di kolom komentar di bawah. Teman-teman jualan produk apa? Jualan skincare kah? Jualan cemilan? Atau jualan handphone mungkin? Atau jualan baju? Atau apa? Kue rumahan? TV mobil? Toys? Mukena? Tas? Kosmetik? Ada lagi lifestyle? Skincare? Hijab? Banyak banget hijab ya. Madu herbal? Kacamata? Ada lagi furnitur? Mantap. Tas ya, baru mau jualan. Oke, elektronik? Siapa lagi? Furnitur, baju, mukena, makanan bayi. Teman-teman semuanya di sini udah tahu belum apa bedanya realistic live sama virtual live streaming? Kayaknya teman-teman kayaknya masih pada bingung. Makanya di sini aku juga minta teman-teman untuk komen ke teman-teman tuh jualan produk apa. Karena ini itu menentukan juga kamu harus pilih realistic atau virtual live, yaitu adalah kategori produk yang kalian jual. Ini penting banget. Belum Kak? Belum tahu. Oke. Sekarang kita mulai, teman-teman perhatikan betul-betul 2 foto ini ya. Nih. Ini adalah virtual dan juga realistic. Ketika tadi teman-teman bilang, misalkan Kakak Tia bilang hijab ya, teman-teman bilang hijab. Teman-teman bakal pakai yang mana? Virtual live streaming atau realistic? Virtual itu dia pakai OBS kayak gini, kayak aku sekarang. Itu virtual, jadi ada green screen-nya gitu ya, itu virtual. Kalau realistic itu yang nggak pakai OBS, jadi kayak pakai background-nya ya properti asli, yang nyata. Teman-teman bakal pilih yang mana? Ini bukan bagusan mana ya, bukan bagusan mana, tapi teman-teman yang sesuai dengan produk yang teman-teman beli itu kira-kira yang mana? Virtual atau realistic? Lebih suka realistic. Real. Realistic lebih enak dilihat. Berarti aku sekarang gak enak dilihat dong ya. Sedih banget nih. Siapa lagi? Dari Otter boleh. Siapa lagi? Realistic. Kakak coaching juga realistic. Virtual, kakak kuota internet. Butuh banget nih aku kuota. Waduh. Siapa lagi? Kalau ruangan kurang luas, bagusan virtual nggak kakak? Ini bagus atau tidaknya bukan tentang kita ruangannya besar atau kecil, tapi yang tadi, produk apa yang kita jual. Makanya tadi aku tanya ke teman-teman semua, teman-teman tuh jualan apa? Ada yang jualan cemilan, ada yang jualan hijab tadi ya, ada yang jualan skincare, jualan tas. Nah ini penting, karena pemilihan virtual sama realistic itu juga harus berdasarkan dengan kategori yang teman-teman jual, gitu ya. Ya bener kakak, virtual aja. Nah, oke, sekarang lanjut lagi ya. Nih, di sini aku bakal kasih tahu kalian kelebihan juga kekurangannya. Kalau dari segi virtual live streaming, jadi kalau virtual live streaming itu pakai chroma key. Chroma key itu kayak buat di OBS gitu ya. Jadi dia tuh adalah tools yang bikin si layar green screen ini jadi kayak desain yang kita mau. Jadi ini kan sebenarnya green screen nih. Kita pakai desain ya, jadi biar gak kelihatan layar biru atau layar hijaunya itu pakai chroma key atau pakai OBS ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya gambar yang dihasilkan itu bisa mengurangi properti. Jadi kita kayak nggak perlu nih beli rak-rak ya nggak sih? Kita nggak perlu ngecat tembok yang sampai mulus banget. Kita nggak perlu beli-beli alat-alat lainnya. Cukup desain saja, sehingga bikin costnya jadi lebih sedikit ya
Jadi untuk menekan cost, ini terutama buat teman-teman yang biasanya pemula atau misalkan teman-teman baru mulai berjualan, habis itu modalnya itu mepet-mepet, itu juga bisa pakai metode ini, yaitu virtual live streaming. Karena ini bisa banget menekan cost karena kita nggak perlu beli apa-apa tuh. Betul nggak sih? Seperti itu. Selanjutnya, kalau kelebihannya lagi, kita bisa merubah gambar dengan cepat dan efisien. Jadi kalau misalkan sekarang kan lagi ada kayak Natal ya, kayak suasana Natal, suasana New Year. Kita bisa kasih desain kayak warna-warna merah campur dengan warna hijau gitu ya, kasih aja tema-tema yang sesuai dengan season saat ini yang lagi berlangsung, yaitu untuk kelebihannya. Jadi nggak perlu beli properti apa-apa lagi, cuma tinggal ganti aja warna sama backgroundnya ya. Cuman kekurangan dari si virtual live streaming ini, kualitasnya kadang-kadang suka kurang bagus. Kenapa? Karena misalkan dari internetnya internet teman-teman kurang lancar, sehingga nanti bikin si belakangnya ini nggak kelihatan ya. Atau warnanya ya yang harusnya seperti ini misalkan ya, jadi warna kulitku tiba-tiba berubah jadi kayak merah banget gitu. Atau ada juga karena kurangnya dimensi, jadi kita tuh kayak 2 dimensi gitu nggak sih kak ya, kita jadi kayak 2 dimensi gitu, yang harusnya kalau misalkan realistiknya kan ada background segala macam, kalau ini kan kayak 2 dimensi aja gitu. Dan yang terakhir itu cenderung menghasilkan visual yang sama, jadi semakin murah dan juga semakin gampang untuk dilakukan, itu pasti semua orang pada pakai yang itu kan, karena pasti banyak yang pakai, sehingga itu jadi kayak konten kita itu jadi lebih similar atau kayak sama dengan live streaming yang lainnya begitu ya. Jadi diferensiasinya kurang tinggi kalau virtual live streaming gitu ya, seperti itu. Terus sekarang kita masuk ke yang realistiknya. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Atau ada teman-teman yang baru join? Kalau misalkan teman-teman ada yang baru join, silahkan. Kalau misalkan mau absen, silahkan absen dulu, masih nggak apa-apa, boleh absen. Terus teman-teman kalau misalkan yang baru banget join di live stream ini, kalau misalkan pengen ikutan ke grup chat juga boleh banget ya. Silahkan DM akun kita, terus nanti kita bakal invite buat masuk ke grup community. Jadi biar bisa ikut materinya juga. Oke? Kurang jelas layarnya. Oke. Coba lagi kurang jelas layarnya. Aduh, nggak bisa di zoom lagi, bentar ya. Jadinya, oh ini nih ya. Cuman kalau misalkan aku zoom takutnya ke ini. Wait ya. Kelihatan nggak? Segini. Kepotong nggak? Jelas ya? Artinya berarti kita pilih sesuai kemampuan ya kakak untuk realistik. Nanti tergantung, bisa jadi sesuai kemampuan juga dan kategori yang teman-teman jual. Nanti aku bakal bahas satu persatu tentang kategorinya. Kepotong nggak? Kepotong. Kadang-kadang bingung juga ya hati ini. Sedikit lah, kalau kita kurangin sedikit. Segini aman? Aman ya? Oke, tadi aja jadi kepotong. Oke, baiklah, tunggu sebentar. Oke. Gitu deh. Ini ya. Aman ya? Segini oke? Coba tulis di kolom komentar oke. Kalau oke bilang oke, kalau kepotong bilang kepotong. Kepotong. Oke, sedikit lagi deh. Wait ya. Oke, tadi jadi. Bentar. Sambil ditatap layar dong, biar kita orang semangat kan. Dah, aman? Oke ya? Oke. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau ngejelasin tentang realistic life. Seperti ini, ya. Kalau ruangan realistic life itu dia melibatkan konstruksi nyata. Seperti tadi, kalau misalkan yang virtual tadi kan kita pakai OBS gitu ya. Kalau misalkan dia realistik itu pakai, kalau misalkan kita pakai meja, itu berarti meja asli, bukan meja stiker-stikeran ya, tapi meja asli. Habis itu ada misalkan pakai patung, berarti patung asli. Itu adalah konstruksi nyata.
Nah, kelebihannya memakai si realistic life ini itu mengurangi masalah seperti purkeying. Purkeying itu adalah kayak tadi, kalau misalkan temen-temen nggak bisa OBS, misalkan ya, istilahnya kayak gaptek gitu ya, itu juga bisa mengurangi masalah-masalah tersebut ya, karena kayak misalkan takutnya kita jualan, apalagi jualan-jualan yang ada warnanya, kayak misalkan jualan makeup. Itu kalau misalkan teman-teman nggak bisa ngeset warnanya, takutnya kan nanti ada perbedaan nih. Kalau misalkan di live streaming kok warnanya agak-agak pink ya, tapi kok hasilnya pas realnya pada saat kita beli kok ternyata warnanya lebih merah. Nah, supaya menghindari hal-hal tersebut, teman-teman bisa ini ya, teman-teman bisa pakai realistic life juga ya. Nah, kemarin live kakak jernih nggak ada noise kayak suara hujan. Coba aku lihat dulu, kayaknya ini aman. Kayak suara hujan. Coba aku lihat dulu. Oh iya, emang suara hujan sih. Ini di sini lagi hujan deras sekali di sini. Jadi nggak apa ya. Lanjut lagi. Sekarang ke kelebihannya ya. Setelah tadi untuk mengurangi masalah seperti purkeying, yang kedua lebih memiliki dimensi atau lapisan. Jadi kayak misalkan ini nih, kalau aku di sini kan kayak cuma 2 lapisan aja, hanya ada aku dan juga backgroundnya. Sedangkan kalau misalkan ruang realistic life yang tadi, yang ini ya, tuh yang realistic ini, itu kan kelihatan dari awalnya nih ya si hostnya, terus di belakangnya ada di belakang lagi gitu kan kelihatan ya. Jadi kelihatan kan perbedaan antara si virtual live streaming ini sama yang realistic live streaming ini. Jadi perbedaannya tadi ada di dimensi, betul. Dan yang pastinya itu juga bisa menaikkan diferensiasi ya, diferensiasi jadi lebih jadi beda nih live streaming kita sama live streaming yang lain. Jadi lebih kelihatan nih, lebih ada ciri khasnya gitu ya. Tapi kekurangannya biayanya cukup mahal, karena kan kita harus beli nih propertinya. Terus kalau misalkan kita mau ganti-ganti tema-tema tertentu juga sulit ya, karena harus beli lagi. Misalkan harus beli misalkan pohon Natal gitu ya, atau ada properti apa lagi, itu bikin costnya juga membengkak. Dan yang terakhir itu kurang fleksibel, karena biasanya settingannya udah permanen. Karena kan kalau gonta-ganti terus duitnya boncos ya nggak sih? Maka dari itu kekurangannya adalah yang kurang fleksibel tadi. Jadi biasanya kadang-kadang juga teman-teman kan kalau yang ruangan realistik ya, itu ada juga yang pakai board atau LED screen. Ini belum terlalu umum sih, tapi bisa juga dicoba kalau misalkan teman-teman ada budget berlebih, bisa pakai LED screen. Jadi nanti bisa nampilin kayak ada LED screen itu buat nampilin produknya. Jadi biar kelihatan kayak lebih profesional. Gitu ya. Seperti itu nih. Sekarang selanjutnya, berbagai jenis ruang live streamingnya ya. Aman ya? Aman ya? Sekarang masuk nih. Teman-teman, kenapa tadi aku sempat nanya ke teman-teman semuanya, apa sih ya teman-teman produknya yang jual tuh apa? Nah, ini juga menentukan, karena ada beberapa gaya-gaya yang harus gaya-gaya nggak tuh? Ada beberapa yang harus kalian pilih nih dari background live streamingnya. Kayak gini. Kalau gini, kalian teman-teman pernah lihat nggak sih? Ya, banyak nggak ya yang live streaming dengan background di gudang atau di pabrik kayak gini? Atau mungkin teman-teman di sini udah ada yang make dengan metode seperti ini. Kami yang sebelah kanan kakak, ini kakak Emo Gaming yang ini ya. Kebanyakan yang kayak gini. Teman-teman udah pernah coba belum kayak gini? Live streaming kayak di gudang gitu atau pabrik? Aku sudah. Banyak aku sudah. Kakak Mom Baby tadi jualan apa kak? Kakak Mom Baby jualan apa kakak Mom Baby? Nih kayak gini. Ini live streaming di gudang atau pabrik. Ini biasanya pakai backgroundnya pabrik seperti ini tuh biasanya menampilkan keunggulan, atau enggak dia tuh pengen menekankan bahwa produk dia itu terpercaya. Terus harganya biasanya lebih rendah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman USP-nya ya, kayak misalkan teman-teman pengen menekankan kalau produk teman-teman itu murah, kalian adalah supplier tangan pertama gitu ya. Itu juga bisa pakai teknik seperti ini, yaitu live streamnya di gudang atau pabrik. Jadi biar nanti viewers juga kelihatan kalau oh iya, berarti produk ini memang bener-bener saya dapat langsung dari pabrik. Itu biasanya seperti itu. Roti gajah gemoy. Roti gajah gemoy. Kalau roti gajah, kalau misalkan makanan berarti kayaknya kurang ya kalau di sini, kecuali kalau Kakak Yohana mau nampilin proses dari pembuatan rotinya gitu ya. Sudah dua-duanya mantul
ya, makanan sebelah kering snack. Itu juga kalau misalkan teman-teman mau ngeliatin ya kayak shippingnya seperti apa juga boleh, kadang-kadang bisa diikutin juga. Jadi bisa misalkan dalam seminggu itu nggak di gudang tapi bisa diliatin produknya. Terus di suatu sesi lagi misalkan di hari Minggu atau di hari Senin diliatin aja. Coba kita live streaming pindah ke gudang seperti ini. Jadi kita liatin nanti cara shippingnya seperti apa, jadi biar menambah kredibilitas juga gitu ya. Perlengkapan rumah, kalau perlengkapan rumah yang besar-besar biasanya nanti itu hostnya biasanya setengah badan ya, duduk setengah badan tapi biasanya lebih jauh nih. Kalau yang ini kan biasanya cocok buat ke kayak skincare gitu ya, atau makeup ya, buat teman-teman atau F&B ya tadi yang makanan. Jadi biar penampilan display itu bagus kelihatan, makanya seperti apa itu kelihatan biasanya di sini ya, di host setengah badan ini gitu ya. Aman ya sini. Terus di sini ada lagi host berdiri setengah badan. Biasanya jualan apa? Ya ini tadi kayak misalkan kalau furnitur teman-teman pengen furniturnya berarti hostnya harus berdiri ya, berdiri full body. Tapi kita belum sampai sana, kita bakal bahas tentang host setengah badan dulu ya. Kalau setengah badan kayak gini ya, host berdiri setengah badan kayak gini biasanya buat ngejualin kayak produk-produk kain atau kayak apa namanya, apa sih itu namanya, baju ya, baju bayi gitu ya, yang harus ngeliatin ke kamera dengan lebih detail ya, tapi nggak perlu juga sampai berdiri karena takutnya terlalu jauh ya. Itu untuk yang host berdiri setengah badan. Teman-teman kira kakak pisang ya, hai gitu ya. Ini untuk host berdiri setengah badan. Jadi teman-teman juga bisa cobain, tadi ada cara-caranya. Yang pertama tadi ada yang holding di pabrik, terus ada yang host duduk setengah badan. Yang ini host berdiri setengah badan, sama tidak ada muka hostnya. Nah ini nggak semua orang atau nggak semua kategori yang kalian jual itu masuk ke sini. Kenapa? Karena ini yang tidak ada muka hostnya ini biasanya itu mereka pengen menunjukkan detail yang lebih jelas. Seperti kalian jualan cincin, jualan jam tangan gitu ya. Ini tidak ada muka hostnya, itu biasanya biar nanti detailnya lebih jelas ya. Jadi nggak semuanya bisa tanpa wajah, tapi hanya kategori-kategori tertentu aja. Maka dari itu teman-teman juga harus bisa menemukan ya, nanti menentukan juga kalian mau hostingnya seperti apa ya. Apakah yang berdiri, apakah yang setengah badan, atau yang full body kayak gini. Ini biasanya untuk sepatu. Tadi ada yang jualan sepatu nggak? Ada yang jualan sepatu itu bisa pakai ini. Jualan sepatu, jualan mukena. Siapa tadi yang jual mukena? Siapa tadi yang jual mukena? Ini juga bisa pakai ini, ya. Muka hostnya lagi gade. Betul ya. Aku mau bertanya boleh nggak kakak? Nanti ya untuk question and answer di akhir. Buat teman-teman yang baru join, silahkan silahkan nontonin materinya. Kalau misalkan teman-teman yang baru banget join belum absen, silahkan absen dengan tulis nama di kolom komen, screenshot masih oke. Ya, kalau misalkan baru join di sini, kalau mau ikut ke grup community silakan ya. Nanti ini ya, kalau misalkan mau ikut join ke community kita bisa DM ya, DM ke akun ini, nanti kita invite ke grup community biar teman-teman bisa dapat akses ya. Pengen ketemu kakak di offline. Kalau misalkan pengen ketemu offline yang benar, ini ikutin tesnya ya, kakak Ayi Melati ya, kakak Ayi Melati siapa tuh? Kakak seminar medis ya, jadi biar nanti hasil tesnya tinggi kita bisa ketemu offline gitu ya. Kalau TV mobil lebih baiknya duduk atau setengah badan ya, jadi kayak produk duduk nih setengah badan seperti ini atau berdiri setengah badan, karena kan kita bakal nampilin detailnya ya, tapi kan nggak akan langsung dipasang juga kan di mobilnya, jadi bisa duduk setengah badan atau berdiri setengah badan gitu ya. Teman-teman di sini sudah paham nggak? Kalian sudah kira-kira kayak misalkan udah ngerti belum sih cara pilih yang virtual, realistik, sama penempatannya seperti apa? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita move on ke next slide-nya. Kalau belum, aku jelasin lagi. Gimana? Paham dong? Mantul kakak kuota internet. Gimana? Paham, jelas, paham, kakak muslim jelas. Kalau jasa travel bagaimana? Kalau jasa travel duduk aja. Jadi anggap aja kalau kamu lagi mau ketemu klien ya, duduk aja seperti ini. Sudah, paham kakak Cislinda, paham kakak Tinky Winky, mantap kak.
Kakak Leli, Kakak Salma mantap. Oke ya. Full itu lebih baik hostnya kelihatan juga nggak? Kalau misalkan mau kelihatan lebih biar kredibilitasnya mempercaya biar naikin kredibilitasnya, tampilin hostnya juga sih. Jadi sambil diperagain juga. Jadi jangan cuman misalkan nih ada banyak juga live streaming yang seperti ini, kayak misalkan ini guys, jadi yang ini, yang ini gitu kan. Kalau furnitur, ini guys, ini jam dinding gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan menurutku pribadi lebih baik ada hostnya. Jadi hostnya itu nanti yang kasih lihat, ini kak, ini mejanya seperti ini, dibuka mejanya. Ya, kalau jual dibuka mejanya, dikasih lihat isinya, raknya ada 1, 2, 3, bisa buat ini, bisa nyimpen ini segala macam. Terus ada jualan apa lagi? Jemuran misalkan ya, jemuran dibuka ya kayak gini kakak nih, seperti ini. Emang agak repot, tapi biar penonton juga lebih clear ya, informasinya jelas gitu ya. Kak Boy bisa aja. Lanjut ya, sebentar. Sekarang kita lanjut lagi ke lainnya. Sekarang setting ruangan live streaming. Nah, membangun live streaming itu seperti membangun rumah kecil. Sekarang aku tanya lagi ke teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mau membangun sebuah rumah, langkah pertama apa yang bakal kamu ambil? Apa sih? Pertama-tama kalau untuk ngebangun rumah kita harus apa dulu? Ada yang bisa jawab? Coba. Kakak Tingki Wingki, ada yang bisa jawab? Kalau kita mau membangun rumah, ya langkah pertama itu kita harus pikirin apa dulu? Coba. Pondasi, desain punya duit, cari tempat, desain, tema, pondasi, desain. Oke, duitnya dulu, bahan betul. Oke, coba tujuannya. Kayaknya pengalaman pribadi nih kalau kakak coaching. Saya lagi tanahnya, desainnya, biayanya lah gitu. Jadi dikumpulin, ada beda-beda ya. Ada yang desainnya dulu, ada yang niatnya dulu, uangnya dulu. Nah ya sama juga nih kayak perencanaan keuangan, betul, pasangannya. Emang beli rumah harus ada pasangannya. Beli rumah kan gue bisa sendiri nggak, ya nggak sih? Menentukan mau jualan apa, loh. Kita lagi ngomongin rumah kakak Pearl. Kita lagi ngomongin mau membangun rumah. Langkah pertamanya apa gitu ya? Langkah pertamanya apa? Yang pertamanya biasanya nih kalau misalkan kita lagi nyari rumah, itu biasanya hal yang pertama itu kita pasti punya impian desainnya. Biasanya belum ke duitnya dulu, belum ke tanahnya di mananya, lokasi di mana, tapi biasanya kita sudah punya intention ya, keinginan aku pengen punya rumah angan-angan gitu ya. Angan-angan aku pengen punya rumah yang gayanya Japanese style, gaya Scandinavian, misalkan American style gitu ya. Pasti punya desainnya ya. Jadi teman-teman juga harus perhatikan juga nih ya, ada lapisan-lapisannya. Ini teman-teman pasti agak bakal pusing. Tapi tenang aja, ini aku bakal jelasin. Jadi, sama kayak kita mau bikin live streaming seperti ini, itu ada lapisan-lapisannya yang harus teman-teman pahami. Kayak teman-teman mau bangun rumah. Jadi apa itu tadi? Desainnya. Habis itu langsung ke perencanaan keuangannya. Habis itu nanti mau batanya dulu disusun. Habis itu nanti dindingnya. Habis itu baru nanti atapnya. Atau desain terasnya seperti apa, desain belakang ruangannya seperti apa, ruang TV-nya seperti apa. Sama kayak live streaming. Betul ya, jadi terstruktur. Ini untuk lapisan pertama. Lapisan pertama ini kalau teman-teman bisa, nanti aku zoom ya. Nanti aku bakal zoom yang di bagian sini. Tenang aja ya, aku bakal zoom di bagian ini, tapi teman-teman juga harus baca dulu yang ini ya. Untuk lapisan pertama ada background. Background itu yang di belakang sini ya, yang di belakang sini yang gak kelihatan, yang sebagai latarnya itu background. Fungsinya itu untuk dekorasi ya, fokus dengan kebersihan harus banget ya. Jadi teman-teman gak perlu pakai background yang terlalu rame, hebring, bling bling, takutnya nanti akan memecah konsentrasi. Jadi pilih background yang memang ini aja, simple aja ya, simply aja. Jadi biar nggak ke distract juga penontonnya. Terus lapisan kedua itu video source. Video source itu
ini apa yang kalian lihat nih ya, yang bergerak-gerak, aku gitu ya, host ini ya, atau enggak produk display yang kalian lihat kayak gini, itu video source-nya yang ditangkap oleh kamera. Itu video source namanya. Itu ada di lapisan kedua. Ini aku coba untuk ini ya, apa namanya, zoom in nih buat teman-teman semuanya. Nah, kayak gini ya. Aku pengen teman-teman kelihatan dulu nih. Maaf baru datang Kak, nggak apa-apa sayang. Kayak gini ya, kelihatan nggak? Nih, seperti ini deh. Aku pengen teman-teman lihat dulu, jadi biar teman-teman paham. Seperti ini dulu ya. Kayak gini dulu ya, kelihatan ya? Nih, yang pertama tadi, sebelah sini ya. Ada apa? Ada background. Ini background selalu ada di lapisan pertama. Kedua, sebelah sini ada ininya kan, ada nomornya kan nih, 2 seperti ini. Ini video source, yaitu hostnya. Apa yang ditangkap di kamera. Ya, apa yang ditangkap di kamera itu namanya video source. Itu hostnya atau produk displaynya. Terus ada lagi di lapisan ketiga ya. Lapisan ketiga ini nanti teman-teman belum bisa baca penjelasannya, tapi nanti aku bakal bantu jelasin, tenang aja. Kayak gini ya. Ini biar kalian kelihatan aja di sini. Ini di ketiga, di lapisan ketiga itu ada 4 poin ya, harus teman-teman pahami. Jadi ada activity information itu yang ini ya. Activity information yang seperti ini. Itu biasanya teman-teman tulis kayak temanya apa, tema live streamnya apa. Misalkan kayak Christmas sale, New Year sale gitu ya. Itu di situ, di sini. Apa namanya, di activity informations. Ya, habis itu ada zona A. Zona A itu seperti yang ini ya, seperti ini nih, yang zona A. Zona B, ada zona C. Jadi kalau zona A itu biasanya di sebelah kanan. Ya sih, ini kanan kalian kan, sebelah kanan hostnya. Ini kayak zona A berarti ya, zona A. Yang ini zona B nih di sini nih, ya. Di sini zona B. Habis itu di bawah zona B, di bawah sini berarti ya, itu ada zona C. Aman ya? Paham nggak? Activity information berarti di sini. Activity informations, zona A, zona B, zona C di bawah. Oke ya. Nah, habis itu untuk penjelasannya teman-teman juga bisa ya, kalau misalkan yang tadi di activity information di atas ini, teman-teman tadi bisa kasih apa namanya, kayak tema live streamnya seperti apa ya, atau activity seperti apa, akan ada giveaway segala macam ya, itu juga bisa. Terus di zona A, di sebelah kanan hostnya sini biasanya ada produk yang di diskon, atau enggak produk yang lagi di flash sale, yaitu kayak penarik traffic. Masih inget nggak penarik traffic apa? Ayo ya, penarik traffic apa, masih inget nggak? Ayo diinget-inget lagi ya. Ini di sini biasanya ada penarik traffic nih di zona A. Ini zona A, penarik trafficnya kayak diskonnya berapa di sini nih di zona A. Habis itu sebelah sini di zona B. Untuk di zona B biasanya aktivitas juga, kayak misalkan bakal ada giveaway, atau biasanya ada flash sale, misalkan minyak goreng dari harga 20.000 jadi 500 rupiah misalkan gitu ya. Itu juga bisa di sini, di bagian yang ada di zona B. Dan di zona C, di bawahnya di zona B di sini nih, yang ada tulisan Disa Anesti, ada yang ada fotoku ini kalian bisa tampilkan produk bundling biasanya. Produk bundling, jadi biar kalian gak usah pin terus, tapi kalian pengen kasih tahu nih ke viewers kalau produk ini tuh ada, itu juga bisa nih. Jadi apapun produknya, kalau menurut kalian benefitnya tinggi, marginnya tinggi, atau profitnya tinggi, bisa kalian simpan di zona C. Cara bikin zona A, zona B gitu gimana, kakak masih belum ngerti. Kalau ini bukan bikin ya, tapi lebih ke posisinya. Kalau misalkan teman-teman bikin desain, itu kan nanti beda ya. Kalau misalkan bikin desain, itu nanti ada lagi gitu materinya, cara mendesain. Nah, kalau ini untuk peletakannya. Jadi seperti di live stream ini ada zona-zonanya. Zona activity tadi, ada zona A, ada zona B, sama zona C. Ya. Habis itu ada lapisan terakhir. Yang ini ya. Ada lapisan terakhir, yaitu lapisan keempat atau top layer, itu adalah system information. System information itu apa? System information itu kalau kalian mau ngepin produk, kan muncul ya, pin produk di sini kan, keranjangku ini langsung di sini kan, pasti kalian lihat.
Kalau misalkan sekarang di sini itu ada tulisan subscribe gitu ya. Kalau misalkan lagi jualan, biasanya keranjang kuning. Keranjang kuning lagi dipin sama host, langsung keluar, tring gitu ya. Langsung pop ya, langsung pop up ada produknya. Itu di sini. Itu kan sistem information. Jadi kan yang nggak kita bikin, tapi memang dari TikToknya. Terus kayak ini, Future Education Indonesia. Habis itu ini nih, viewersnya berapa? Viewersnya berapa? Itu kan itu di lapisan keempat, yaitu sistem information. Jadi di bagian-bagian tersebut kita nggak perlu tulis apapun. Kenapa? Karena nanti bakal ketutupan sama sistem information. Nutupin zona C dong kakak? Enggak, zona C ada di atas ya. Nih kayak tadi di sini. Zona C. Zona C di sini, di zona C di zona C di sini. Zona C di sini, kenapa aku harus ke belakang juga? Zona C di sini agak bagian atas. Dia nggak akan tertutup. Kenapa? Karena karena untuk pin produk yang keluarnya di sebelah sini. Ini Kak Aziza. Jadi di sini masih oke. Di sini kan masih ada ya masih ada space kan, masih ada space ya. Nggak perlu terlalu rendah. Kalau ini kan karena aku nggak jualan, jadi aku ya rendahin aja. Tapi kalau misalkan lagi jualan, dikasih agak ke atas di sini kan pasti kelihatan ya. Pasti masih kelihatan. Nah, sedangkan di sini kita nggak perlu kasih apa-apa. Paling kalau misalkan mau cuman footer aja sedikit untuk nutupin bagian bawah mungkin ya. Terus sekalian nanti biar nanti produknya nggak ketutupan. Gitu ya. Zona B tadi apa? Zona B itu isinya content activity. Atau kayak misalkan apa nih yang biasanya ada di live streaming kita, kayak misalkan giveaway atau aktivitas-aktivitas menarik. Ada challenge seru apa ya, misalkan ada flash sale, promosinya apa, itu di zona B. Zona P promosi. Kalau di sini diskon produk, biasanya ada foto produknya ya, foto produk yang mau kita pampang sebagai penarik traffic. Habis itu di sini promosi lainnya, di sini produk bundling yang menguntungkan biasanya. Terus di sini activity. Sampai sini oke, paham? Sampai sini aman ya? Zona A, zona B tadi intinya kayak gini. Kalau sekarang ini udah paham kan? Kebayangkan zona A, zona B, zona C udah paham ya? Sekarang di sini. Nih aku mau kasih lihat ke kalian. Bentar. Biar kebaca. Nah. Nih, ini tadi yang lapisan ketiga. Lapisan ketiga itu zona A, zona B, zona C. Kalau mau di screenshot boleh. Di screenshot boleh ya. Nggak paham, aman ya, nanti bisa dibaca lagi. Silahkan di sini di screenshot dulu, nanti kalau habis setelah acara bisa nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi ada penjelasannya. Di zona A harus tulis apa aja, zona B, zona C, informasi aktivitinya ada apa aja. Oke? Sampai sini aman? Kalau aman, tap-tap layar dulu dong biar rame. Tulisannya kepotong. Wait, coba aku kecilin lagi, tapi kalau aku kecilin takutnya nggak kebaca. Udah belum? Aman ya? Lanjut ya. ABC masih bingung. Oke, nanti dijelasin lagi di akhir ya. Kita lanjut dulu. Takut nanti materinya kita stuck di sini terus. Oke? Nanti di akhir aku jelasin lagi. Sekarang kita masuk ke bab 4 dulu ya. Bab 4 adalah template desain informasi area live streaming. Nah, di sini tadi juga masih berkesinambungan ya dengan yang tadi, yang zona A, zona B, zona C. Sekarang ini ada user interface. Itu dapat dibagi menjadi 3 area. Kalau tadi lapisannya ada 4 ya. Kalau lapisannya itu ada 4, kalau bagiannya ada 3. Ada bagian atas yang namanya upper information, ada central information, sama ada lower information area. Jadi 3. Bagiannya ada 3. Zoom ke gambarnya, boleh. Nih kayak gini ya. Ini aku zoom in dulu ke gambarnya sebentar, biar teman-teman terlihat. Kelihatan enggak? Kurang ya? Bentar. Sampai segede gaban, say. Nih. Bisa ya? Kayak gini ya. Ini aku jelasin dulu, tenang aja. Jadi ada 3 bagian. Ada atas, tengah, dan bawah. Ya. Upper ya, upper information, central information di tengah, sama yang bawah, lower informations. Ini kalau gambarnya. Kalau misalkan di nyatanya, kalian lihat aja aku, ya. Lihat aja aku di sini, lowernya di sini, lower information di sini, centralnya di sini sampai di atas ya, sampai di atas ini. Ini central, namanya central di sini. Terus di bagian atas baru dia namanya upper information.
Apa aja yang harus apa aja yang harus dimasukkan di informasi-informasi di bagian-bagian ini? Bentar. Oke. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Teman-teman kebaca nggak? Untuk di bagian atas, di upper information, biasanya teman-teman cukup untuk memasukkan logo atau tema acaranya, tema live streamingnya. Misalkan logonya apa nih? Misalkan kalau logo kita kan di sini F-commerce, misalkan F-commerce, bawahnya shop, program pelatihan shop Tokopedia gitu. Cukup itu aja. Nggak perlu apa-apa lagi, nggak perlu kasih apa-apa di upper informations. Kenapa? Karena nanti bakal ketutupan sama viewersnya. Nih, bakal ada viewers ya. Ingat tadi di lapisan keempat kan ada sistem informasi ya, yang dari TikToknya langsung. Jadi nggak perlu kasih apa-apa lagi kakak di sini. Di sini ya, di bagian atas ini. Cukup logo untuk kasih tahu viewers kalau kita itu jualan dari toko mana, sama aktivitasnya atau tema live streamingnya di upper information. Cukup 2 itu saja. Habis itu masuk ke bagian tengah, yaitu Central Informations Area. Untuk di bagian Central Informations Area di sini, ini adalah kayak tempat kalian untuk ajang kasih tahu produknya yang bagus, produk kalian tuh yang jual apa, ya promosinya apa. Di sini kalian kasih tahu semuanya di bagian Central Informations ya. Di bagian Central Information, teman-teman harus kasih tahu yang pertama tadi kayak zona A ya. Zona A itu ada diskonnya, diskon produknya. Di zona B tadi di bagian sini harus ada kayak aktivitasnya, misalkan giveaway atau ada apa lagi, bagi-bagi segala macam challenge seru dikasih tahu di zona B. Habis itu di zona C juga termasuk ya. Di zona C juga termasuk ada kasih bundlingnya. Terus di central area juga nggak cuma ada informasi saja tentang produknya, tapi ada video source-nya atau ada si tampilan kameranya nih, kayak ada hostnya gitu. Itu ada di central informations area gitu ya. Jangan bingung, nanti gak nutupin hostnya kak, makanya itu nanti sabar. Habis itu yang terakhir di lower information. Kalau di lower information ini nggak perlu kasih terlalu banyak ya, cukup yang tadi zona C aja, satu-satunya aja, udah itu aja. Nggak perlu ada informasi lainnya di sini, karena kalau bahasa Sundanya mah moal kebacanya, jadi nggak akan kebaca gitu ya kalau misalnya kalian tulis apapun, karena nanti bakal bakal ketutup sama komen, bakal ketutup sama apa kayak yang likes, yang share gitu ya. Seperti itu. Furniture cannot relate. Kalau furniture nggak pakai ini. Kalau furniture kita nggak pakai OBS. Kalau furniture kita pakai realistic life. Betul ya? Sampai sini aman ya penjelasannya. Upper, central, lower. Pokoknya 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Upper, central, dan lower. Ya, kalau lapisannya ada 4 tadi. Lapisan background. Habis itu ada zona A, zona B, zona C. Sama ada apa lagi tadi, ada apa lah, oh ya zona C, udah segitu aja gitu ya. Kalau untuk lapisannya ada 4, kalau misalkan bagiannya ada 3. Aman? Lower kak, ulang. Kalau lower nggak usah kasih apa-apa, cukup yang tadi di zona C aja yang produk bundling. Aman ya? Kalau buat informasi taruh mana kak? Informasi apa dulu? Kalau misalkan informasi penting kayak giveaway atau misalkan kayak ada flash sale, itu di zona B, di sini ya. Diskon zona A sini ya. Sentral ulang, pokoknya sentral mah tempat kalian buat ini aja biar kalian gak pusing ya. Sentral itu buat tempat kalian kasih tahu produknya apa, aktivitasnya apa, itu semua di sentral, karena nggak bakal ketutupan sama sistem information tadi ya. Cuman kadang di HP kita normal, di HP lain beda ukuran. Betul, tapi nggak akan jauh beda. Paling bedanya itu cuman di pinggirnya aja nih. Makanya ini juga aku kasih lihat kalian si presentasinya. Ini nggak full. Aku pendekin sedikit, karena kalau aku fullin nanti pasti bakal kepotong kayak tadi. Jadi ini aku agak mepetin ke dalam biar nggak kepotong gitu. Aman ya? Ini 3 bagian, apakah disebutnya user interface? Nah, Kak Neng TS ya. Kakak hari ini 1 jam full bahas soal posisi virtual? Enggak kok, ada yang lainnya juga. Bentar ya. Sampai sini oke ya? Sampai sini oke? Kalau oke, di sini aku bakal balikin lagi nih. Nah,
balikin lagi nih. Jadi biar nggak kepotong, itu harus dikecilin ya. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut dulu. Sekarang ini, nih, biar kalian gak bingung, ya, boleh dicatat. Upper information ada apa aja? Ya, ada brand information, ada atmosphere setting. Atmosphere setting itu kayak tadi ya, tema live streamingnya, Christmas, Natal, payday, double date, itu ada semua di upper informations atau brand ambassador. Kalau brand ambassador kalian tahu nggak sih, kayak misalkan produk Scarlett misalkan ya, Scarlett Whitening kan by Felicia Angelista gitu kan, itu juga bisa Scarlett, atasnya Scarlett by Felicia Angelista, itu brand kayak brand ambassador gitu, itu boleh ya. Buram nih, aku gedein lagi dikit nih, kelihatan ya, aman, gak bisa catat kak, gak kelihatan. Boleh nih, kakak racun kalah, baca nggak kakak Riniun? Aman ya. Teman-teman ada yang baru bergabung di live streaming. Kalau misalkan baru gabung di live streaming, kalau kalian pengen join ke grup community, kita masih buka ya. Kalian bisa bisa DM akun kita, akun Future Education. Jangan lupa di follow juga ya. Jadi biar kita kasih grup invitations. Oke? Yang buram rejoy aja jaringan kalian itu yang bikin buram. sabar ya, kayak mau gaming, sabar. Alhamdulillah udah gabung, mantap kakak Arjuna. Nah ini ya, tadi ada upper information area, ada apa aja? Brand information, atmosphere, dan brand ambassador. Habis itu lagi central information area nih, yang dari tadi kalian tanya-tanyain ya. Ada brand atau produk benefitnya apa ya, kayak keunggulan produknya apa, USP-nya, unique selling point-nya apa. Habis itu lagi promotional activity. Lagi ada promo apa hari ini gitu ya. SS gak bikin pelanggaran kan kak? SS gak bikin pelanggaran. SS screenshot maksudnya. Screenshot gak bikin pelanggaran. Maksudnya screenshot apa? Screenshot ini atau kalian nge-screenshot aku? Enggak kok, nggak masalah ya. Habis itu di central information area ada apa lagi selain itu? Ada virtual scene. Virtual scene tuh video source-nya yang tadi ya, kitanya, hostnya. Habis itu ada interactive benefit activity, kayak tadi yang kayak misalkan kalian mau bikin polling kah, atau mau bikin apa ya, kasih tahu aja. Sama secondary shots. Secondary shots itu adalah kalau misalkan ya di beberapa perusahaan ya, mereka pakai dua kamera misalkan ya. Nanti jadi ada shoot dari angle yang full size kayak gini, ada yang close up-nya. Itu kalau yang close up itu kita sebut dengan secondary shots gitu ya. Dan yang terakhir lower information area itu ada bisa virtual product display. Selain selain yang produk bundling tadi ya, ini kan produk bundling itu kan pakai stiker juga. Itu kita sebut juga virtual product display. Ada secondary promotional. Jadi kalau misalkan mau tetap pakai footer tuh kayak gini yang ada tulisan Future Education Indonesia, itu footer ya di bagian bawah. Nah, itu juga bisa kasih kalau misalkan kamu mau kasih informasinya yang secondary aja, yang nggak terlalu penting, kayak misalkan free ongkir, itu kan kayak semua orang pasti tahu juga free ongkir, atau apalagi promosinya ya. Sama feature product display itu yang tadi yang pin unpin produk gitu ya. Itu dari sistem informationsnya. Sekarang masuk lagi ya, secondary shots itu kayak ini gimana ya tadi ya, kamera ya, misalnya kayak punya dua kamera, yang satu kayak gini, yang satu lagi close up. Yang si close up gitu kita sebut dengan secondary shots. Aman ya? Sekarang kita next ke materi selanjutnya, yaitu sticker design. Ini sticker design penting banget. Teman-teman di sini udah ada yang pernah belum untuk pakai untuk pakai stiker? Ada yang udah pernah pakai stiker belum? Ini terserah ya, mau kalian virtual live atau mau kalian realistic live, itu bebas ya. Pernah kak? Belum. Sudah. Kakak Emu Gaming belum. Coba lagi, stiker sama billboard sudah, mantap. Pakai stiker gambar Agus. Sedih, nggak mau nanti sedih. Coba lagi, pernah? Belum. Kakak Marfum belum. Udah kak, soalnya jualan stiker juga. Belum kak, belum. Asal pasang aja sih. Tapi, nah sebenarnya teman-teman udah tahu belum? Sebenarnya fungsinya itu utamanya tuh apa?
Aku mah nggak bisa diubah Kak, tulisnya stiker di live jadi template dari TikTok aja tulisannya. Aku mah nggak bisa diubah Kak, tulisan stiker di live jadi template dari TikTok aja tulisannya. Kenapa nggak bisa diubah? Kenapa nggak bisa diubah kalau minus? Belum pernah live Kak. Belum pernah. Belum Kak. Oke, untuk pasang informasi. Betul sekali. Tapi ada perbedaan. Stiker itu dia punya dua jenis. Ada stiker yang benefit dan stiker yang non benefit. Ingat, ada dua macam, stiker benefit dan stiker non benefit. Oke. Untuk stiker benefit itu seperti ini. Ada kupon, ada diskon, ada harga promosi. Di sini aku bakal gedein lagi ya. Di sini aku bakal gedein lagi nih, biar teman-teman kelihatan. Oke. Nah, kelihatan ya? Kayak gini ya. Jadi ada kupon, ada diskon, sama ada harga promosi. Kupon itu kayak stiker kupon tuh yang kalian kasih tahu kalau kalian lagi punya kupon. Kayak misalkan jangan lupa claim voucher karena kita punya vouchernya. Itu ada nih kayak gini nih tulisannya. Dia dipakai di sini. Itu voucher, kupon. Habis itu ada lagi stiker yang berupa diskon. Jadi kasih tahu kayak kita lagi diskon. Enjoy up to 60% off. Kebaca nggak yang ini? Nih. Dia pakai jenis diskon jenis yang benefit ya, benefit sticker, yaitu untuk ngasih diskon. Sama yang terakhir ini dari live-nya Scientific, ini ada harga promosi. Jadi kasih di sini. Itu yang kita sebut dengan stiker benefit. Yang ngasih stiker, ya. Berarti stiker benefit taruh di zona B. Bisa taruh di zona B, bisa di information activity. Ya, bisa di information activity. Nanti tergantung kamu mau menekankan yang mana, penekannya mau di mana. Kalau untuk harga promosi mah diambil aja di zona B aja, di zona A, di zona B ya, pokoknya di sini ya. Bisa bergantian ya, boleh. Gitu bisa, ya. Gak harus Kak, atau dibantuin sama Kakak Lili ya. Kayak gini ya, ini perbedaan. Ini adalah stiker yang benefit, kupon, diskon, dan harga promosi. Sekarang kita lanjut ke yang non-benefit sticker. Non-benefit sticker tuh kayak gini. Kalau misalkan teman-teman biasanya jualannya fashions, atau misalkan kamu jualan emas-emasan, hiasan, atau mungkin furniture, ya boleh. Itu bisa juga dicobain kayak gini. Ini stikernya tuh kayak gini ya. Kalau misalkan di fashions, ini biasanya kalau di fashion itu biasanya kasih informasi ya yang kayak size-nya berapa. Jadi si hostnya nggak perlu jelasin terus-menerus ya. Size S segini-segini Kak, size M segini-segini Kak. Kasian banget nanti hostnya, kayak dari pagi sampai malam disuruh cuman ngejelasin tentang masalah size-nya aja. Maka dari itu stiker non benefit adalah kayak yang size-nya, yaitu memberikan informasi tambahan agar kita tidak perlu mengulang-ulang gitu ya, biar hostnya nggak capek gitu ya. OBS aksesnya dari mana ya? Diinstal dulu OBS-nya. Nanti langsung ada, gampang kok pakai OBS ya. Ini untuk yang fashions ya, aksesoris segala macam. Sama ada kayak ini contohnya yang jualan jam tangan. Kalau di jam tangan ini dia kasih stikernya 1 year guarantee. Ya kan, dia kasih tahu kalau dia kasih produknya itu bergaransi 1 tahun. Jadi official gitu ya. Ini yang stiker non benefit. Aman-aman? Apa udah ngebul? Udah ngebul otaknya belum ya? Jangan dulu ya. Masih ada soalnya. Sekarang lanjut lagi. Nih, ini poin penting penempatan dan desain. Kalau misalkan mau di screenshot boleh, mau mau ditulis boleh. Jadi yang non benefit apa? Yang non benefit itu tadi informasi tambahan, yang informasi kayak size-nya atau kayak 1 year guarantee. Pokoknya informasi tambahan yang nggak pengen kamu ulang-ulang terus lah. Jadi biar viewers langsung tahu gitu ya. Itu yang non benefit. Tapi kalau misalkan yang benefit tadi itu yang diskon promotion gitu ya. Itu untuk yang di stiker, masalah stiker. Sekarang kita masuk ke poin penting dan penempatan desainnya. Yang pertama, penempatan stikernya harus fleksibel dan nggak menghalangi area.
tampil utama hostnya. Memastikan logo atau mereknya juga nggak tertutup kayak gini ya tadi. Jadi di upper informations ada apa? Logo dan temanya ya, tema acara. Ada F-commerce, bawahnya program pelatihan Shop Tokopedia. Kayak gitu ya. Jadi di upper information ya, sampai sini tuh ya. Di bagian bawah itu ada si central information akunya ya, kayak presentasinya, habis itu ada hostnya juga. Itu central information tadi ya, kalau aku ulangi sedikit. Nah, jadi biar nggak tutup harus di mana? Berarti hostnya harus di central dong. Hostnya harus di tengah. Habis itu stiker di mana? Ya udah tadi di sini, di zona B, di zona A, atau tadi di zona C sini di bawah. Gitu ya. Kayak gini. Habis itu hindari stiker yang di ujung. Jadi jangan terlalu ujung banget ya. Kalau misalkan aku mau naruh foto nih ya, foto di sini, fotoku di sini kan pasti agak ke tengahan sedikit biar nggak kepotong. Karena kan semua handphone pasti berbeda-beda. Ada yang di iPhone misalkan nggak kepotong, di Android kepotong, atau sebaliknya di Android nggak kepotong karena layarnya lebar, di iPhone kepotong karena layarnya kecil misalkan. Jadi bisa kasih jarak ya antara di paling ujung sini, jangan terlalu ujung, tapi kasih jarak ya biar masuk ke semua tempat, semua handphone. Oke? Stiker juga nggak boleh rumit-rumit. Jadi kalau kamu mau kasih informasi, singkat-singkat aja, singkat pada jelas ya. Semakin banyak informasi yang kamu tulis juga akan semakin buat viewers bingung. Jadi kalau misalkan kamu bilang ada diskon 50%, diskon 50% sampai misalkan diskon 50% diskon 50% misalkan gitu ya. Nggak usah ada tambah-tambahan sampai jam segini ini terlalu banyak. Ya, jangan sampai terlalu banyak. Cukup singkat, padat, jelas saja, kasih poin-poin pentingnya aja. Gitu ya. Dan yang terakhir, warnanya juga harus selaras dengan skema warnanya. Jangan tiba-tiba kamu OBS-nya misalkan ya, atau enggak background live-nya ya, buat yang realistic live. Kalau misalnya nggak pakai OBS, misalkan nuansanya lagi nuansa monokrom, tiba-tiba ada hijau stabilo gitu ya, kamu pakai ini, itu kan kayak menyakiti mata gitu kan ya. So jadi kurang estetik, kurang enak dilihatnya. Jadi harus juga stiker warnanya sesuai dan juga satu tema ya dengan ruang live yang kamu buat. Meskipun itu virtual atau realistic live, tetap warnanya harus sama ya. Sekarang ke strategi display produk. Oke. Sekarang ke strategi display produk, ini ke bab ke-6. Aman ya? Sampai sini aman? Jangan lupa tap-tap sebelum kita mulai memasuki bab ya, memasuki bab 6. Bab terakhir nih kayaknya. Ya, bab terakhir. Warna terlalu terang kena pelanggaran enggak? Kalau warnanya terlalu terang sampai putih banget nggak kelihatan, kena pelanggaran, soalnya nggak ke-detect jadinya. Tapi kalau misalkan nggak seputih itu sih kayaknya nggak sih, aman-aman aja. Lanjut ya. Mantap. Thank you loh udah ditap-tap layarnya. I love you back ya. Lanjut. Sekarang penataan produk in frame. Ini juga sudah kayak yang pernah aku jelaskan juga ya. Kayak yang pernah aku jelasin juga. Jadi ada apa aja penataan produknya. Yang pasti produk harus selalu berada di golden zone. Golden zone di mana? Bagian tengah, kanan kiri, gitu ya, kanan kiri kamera. Jangan terlalu samping sini, jangan terlalu naik. Pencahayaannya juga harus bagus. Backgroundnya rapi, sederhana, tidak terlalu menonjol. Gunakan grafis atau teks tadi ya di bagian zona A, zona B, dan juga zona C. Coba deh kalian lihat ini. Coba kalian lihat gambar ini. Nih. Ini aku ambil dari live streaming orang luar negeri ya. Emang agak buram. Kayaknya memang lagi jaringannya agak-agak desai. Soalnya di sini lagi hujan badai, nggak badai sih, astagfirullah. Jadi ada hujan besar ya, hujan gede ya. Jadi memang mungkin agak-agak nih. Kayak gini ya, coba lihat deh. Ini ada yang tampilannya seperti ini, sama ada yang saat produksi. Dua-duanya bagus nggak menurut kalian? Coba. Tampilannya menurut kalian menarik nggak? Sama pakai live studio sama Kakak Arunika. Ini aku pakai live studio. Aku nggak pakai OBS. Menarik, jelas, bagus. Ya, terlihat jelas. Kurang, menarik, satisfying. Tuh, yang kanan kurang, Kak. Bagus, menarik. Nih. Dan tapi sama-sama bagus. Oke.
Teman-teman coba ingat-ingat lagi, pernah nggak teman-teman masuk ke sebuah live streaming yang hampir sama sebenarnya kayak gini? Jadi ada satu yang kayak gini, sama ada satu yang memperlihatkan proses pembuatannya ya. Admin aku tuh, LO aku yang kemarin jatuh, ngeliatin dia takut. Kayak gini ya, ini apa namanya, ini memperlihatkan prosesnya. Tapi beda kan sama proses yang kebanyakan yang ada di live streaming di Indonesia. Bedanya kalau di live streaming di Indonesia kebanyakan suasananya agak buram, pencahayaannya kurang jelas. Tapi ini lihat dong, ketika kamu lagi scrolling kalau ngeliat ini pasti kamu bakal stop dulu, pasti kamu bakal lihat ini, ngeliatin, nontonin, karena satisfying ngelihat proses pembuatan. Kayak misalkan lagi baking, lagi slice brownies gitu ya, sekarang lagi tren banget, itu juga satisfying liatnya ya. Kasih lihat kalau misalkan kamu jualan snack, kamu jualan apa, kasih lihat juga kalau misalkan mau ya, untuk ganti suasana live. Kalau misalkan kamu pengen biar nggak bosan ya viewersnya, kamu bisa kasih tahu prosesnya seperti apa, tapi yang proper. Jadi jangan asal ya, karena kalau buram itu akan menurunkan kualitas kita ya, kualitas produknya. Jadi kayak emang ini bersih misalkan makanannya, kalau dilihat kok udah buram, kurang rapi segala macam ya. Nah, kalian harus perhatikan. Kalau ini kan kalian kelihatan jelas nih kalau produknya fresh, ikannya fresh. Jadi kalian harus kasih lihat kalau misalnya kalian mau jual produk yang berkualitas, kasih tunjuk kalau produk kalian memang berkualitas dengan cara nih, kalau misalkan jual ikan kita memang fresh seperti ini ya. Jadi ada bukti, ada evidence kalau kalian memang menjual produk yang bagus. Jadi jangan overclaim kayak, iya kak semua produk dibilang bagus, ini kak, ini bagus kak, ini bagus banget, tapi penampilannya, visualnya kurang bagus, tidak meyakinkan. Makanya gitu, teman-teman bisa kasih lihat ya yang jelas seperti apa, biar nanti viewersnya juga bakal lebih tertarik dan lebih percaya gitu ya. Sebentar, aku rapiin lagi dulu, agak sulit ya. Aman ya, oke. Lanjut ya. Nih, sekarang ini susunan produk dengan rapih ya. Susunan produk dengan rapih, gunakan display, bisa ya pakai standing display. Itu buat produk kalian biar jadi lebih stand out. Ini teman-teman bisa, aduh ini banget ya, blur banget ya. Hai Kakak Truli. Itu kelihatan pisau nggak kena pelanggaran. Kalau misalkan ini kan di sana ya, di negara lain nih. Ini di negara lain sih tidak kena pelanggaran kebetulan. Cuman kalau misalkan di sini banyak yang kena pelanggaran. Cuman biasanya itu mereka kayak slice. Aku juga masih nemu kayak live streaming yang kayak jualan kue. Itu juga mereka nunjukin pisau masih oke. Jadi mungkin di beberapa akun ya, kalau misalkan mereka mau jual snack itu masih aman, tapi harus hati-hati. Jadi kalian harus trial dan error juga. Blur ya. Oke, sekarang kalian coba, kalau misalkan mau nge-zoom agak susah nih, karena kalau di zoom pun nanti bakal kepotong. Aku pengen teman-teman pada lihat dulu yang ini ya, kategorinya ada beauty, personal care, F&B, pakaian dan perhiasan. Ini aku bakal jelasin aja lewat kata-kata karena nggak bisa aku zoom, karena nanti pasti bakal tetap kepotong. Jadi kalau yang beauty atau personal care ya, di sini ada yang jualan skincare nggak? Atau jualan makeup nggak? Atau ada yang jualan F&B? Kalau jualan pisau atau gunting itu biasanya dikasih lihatnya di fotonya, jadi di kardusnya. Aku live makeup, kelihatan spatula makeup mirip pisau tapi aman ya, betul. Skincare, parfum, F&B hadir, aku skincare ada, oke. Kayak gini ya. Kalau beauty, personal ya, personal care, kayak misalkan lipstick, makeup, keluarin kalau misalkan jualan lipstick, keluarin ininya, tutupnya, buka tutupnya, keluarin isinya, kasih lihat seperti apa, terus pajang. Kamu jajarin 1, 2, 3, 4, 5, semuanya dipajang di sini biar kelihatan semuanya. Even kamu nggak pakai, meskipun kamu nggak pakai produknya misalkan ya, tetap aja kayak di situ harus ada produk display yang bagus, dibuka tutupnya. Kalau misalkan jual bedak, dibuka bedaknya, dikeluarkan dari dusnya, dikasih lihat. Kecuali kalau barang-barang yang tadi ya kayak pisau-pisau tadi cukup disimpan di kardusnya saja.
gitu ya, jangan dikeluarkan. Ya kalau misalkan yang nggak melanggar, kayak misalkan kayak produk-produk F&B juga ya, produk F&B kan juga aman ya, itu bisa banget dikeluarin produknya dikeluarin. Jadi kalau beauty atau personal care silahkan dijejerkan, dikasih lihat, ditampilkan produknya sedetail mungkin. Untuk F&B, kalau untuk F&B yang jualan snack atau frozen food misalkan ya, atau apalagi yang lagi ngetren, bakso aci misalkan ya, di FYP ku bakso aci loh soalnya. Kalau lipstiknya bentuk yang kayak lip tint, jejerin 1, 2, 3, 4, 5 semua warna jejerin ya. Garam ini garam yang 5.000 bukan 5.000 dapat 10 pieces garam. Kemarin aku beli lagi ya, soalnya impulsif buying ya kalau di TikTok. Ingat, kok nggak ada kategori furnitur? Kalau furnitur itu biasanya nggak pakai meja, soalnya nggak pakai meja, jadi pakai realistic life. Kalau meja biasanya nggak pakai background, nggak pakai meja kayak gini ya. Kalau ini kita ngomongin yang pakai meja dulu, aja ya. Jadi kalau untuk personal care tadi dijejerin semuanya, lipstiknya dibuka ya, dia dibuka, dikeluarkan dari dusnya, dipajang, dikeluarkan aja semua isinya, dikasih lihat biar menarik. Untuk F&B, kalau misalkan kamu jualan yang tadi ya, jualan makanan yang sudah dibungkus-bungkus, jualan snack, coba kamu bisa pajang display produknya, misalkan di sebelah sini, misalkan contohnya sebelah sini untuk yang produk yang sudah di packing atau enggak yang produk bundling. Kalau misalkan teman-teman jual bundling misalkan ya, beli 3 snacknya itu seperti apa nih packagingnya ya, packagingnya seperti apa, ditaruh sini. Habis itu di depannya bisa produknya dikeluarkan. Jadi kalau misalkan jualan snack yang ada, kan ada dus tuh, ada dusnya. Habis dusnya di sini, di depannya lagi, di sini ada isinya, ada apa aja, dapat apa aja tuh dikeluarin di sini. Ya, di depan dusnya dikeluarin apa aja isi dari makanannya. Misalkan kalau misalkan jual-jualan yang tadi ya, kayak misalkan jualan mie instan, misalkan contohnya mie instan atau bakso aci, itu dikeluarin, ada bakso, nanti dapat bakso berarti ya, atau dapat sambelnya, dapat sayurnya lagi, taruh di situ, taruh di depan si kardusnya. Terus di bagian sini sama ada hasil jadi wajib ditunjukkan. Jadi kalau biar viewers tuh kebayang kalau kita lagi makan itu tuh seperti apa, ada hasil jadinya. Jadi semuanya lengkap. Di sini mulai dari dusnya, dus packagingnya, isinya dapat apa aja, hasil jadinya seperti apa, semuanya ada. Jadi ditampilkan, tampil semuanya. Presentation not clear due to internet maybe. I don't know why. PPT-nya nggak ini. Itu ini aku, apa namanya, atasanku. Dia kayak gini ya. Seperti ini ya. Seperti branding produk ya Kakak, betul sekali. Ya, betul sekali. Terus ada pakaian. Kalau untuk pakaian bisa pakai gantungan ya, gantungannya di sini, misalkan di belakang sini. Ya, ini nggak pakai meja. Jadi bisa tuh. Bisa itu kalau misalkan ada topi-topi ya, juga harus dikasih lihat aja. Jadi kalau misalkan kamu jualan baju, kasih aksesorisnya juga. Jadi biar viewers kebayang kalau misalkan kita pakai keluar tuh seperti apa bajunya gitu ya. Atau kalau misalkan jualan hijab bisa bisa setengah badan tadi ya, bisa setengah badan, tapi kamu coba kasih aksesoris. Misalkan coba dilihatin kalau misalkan lagi dikasih pakai kacamata di atas hijabnya seperti apa stylenya. Ya, kasih lihat style yang bagus-bagus menurut kamu seperti apa ya. Ya, seperti itu ya. Sama yang terakhir ada perhiasan. Kalau perhiasan, kasih kotak perhiasannya tuh di depan ya, di depan yang jelasnya ya. Kayak gitu ya. Nih, sekarang ini di strategi display produknya ada yang close up shots sama ada yang mid range-nya. Ini bentar lagi kita bakal beres nih materinya ya. Ada yang close up shots sama ada yang mid range. Ada close up shot sama ada yang mid range-nya ya. Jadi kalau close up itu biasanya buat teman-teman yang jualan skincare atau make up. Jadi itu naro displaynya nanti di sebelah sini bisa kayak produknya. Habis itu di bagian tengah ini kosong karena bakal ada muka hostnya, sama di bagian sini ada lagi gitu ya. Itu bisa close up. Jadi biar nanti viewersnya lebih fokus ke hostnya. Sedangkan ada yang mid range. Kalau mid range itu yang lebih jauh. Jadi kalian pengen nampilin produk yang lebih banyak misalkan. Hujannya deras banget kedengeran. Iya banget. Siapa nih? Kakak Juno ya.
Habis itu ya, ini ada mid range. Ini mid range buat kelihatan ya, biar nanti kelihatan lebih banyak produknya. Nah, kalian mau pilih yang mana? Close up atau mid range? Ini bisa banget, ya. Sekarang ke stiker produk. Itu stiker produk tadi itu bisa statis atau dinamis. Statis itu nggak bergerak, kayak gini. Ini ya. Kak, kalau main dual kamera gimana cara ngelinknya? Kalau itu mah agak sulit ya, maksudnya sulit menjelaskan untuk sekarang karena nggak pada materinya, mungkin nanti ya. Mid range itu buat yang tadi yang kelihatannya lebih luas. Kalau close up kan dekat, jadi fokus kepada hostnya ya, fokus kepada host biasanya untuk mengaplikasikan produk ya, atau enggak lagi pakai make up, itu biasanya close up. Kalau misalkan mid range itu kayak gini, kayak sekarang nih ya, aku itu dianggapnya mid range. Karena apa? Karena posisiku juga jauh, jadi teman-teman bisa ngelihat, bisa akses ke semuanya nih, sebelah kanan, kiri, atas, bawah bisa kelihatan ya. Nah, sekarang tadi stiker produk itu bisa statis atau dinamis. Statis itu kayak gini, jadi dia tidak bergerak, hanya satu ya informasi yang bisa kalian dapatkan, yaitu di anesti saja gitu ya di sini. Itu statis. Sedangkan kalau dinamis itu bergerak-gerak. Jadi nanti ini bisa kayak video gitu loh, bisa kasih lihat lagi yang lain, itu namanya dinamis. Nah, penggunaan stiker itu punya keunggulan ya, efek visual yang sangat baik, jadi nggak terpengaruh oleh cahaya. Mau nanti lightingnya buruk, itu juga tetap aja stikernya bakal tetap bagus ya. Sedangkan kalau stiker dinamis juga ya, dibandingkan dengan statis itu juga nggak dibatasi dengan ruang layar. Kalau misalkan pakai statis nih kayak gitu terus, kamu nampilin di zona A, di zona B gitu ya, statis semuanya, terus aduh aku masih ada lagi nih informasi yang pengen aku sampaikan gitu ya ke viewers, nanti di sini lagi tambahin lagi, akhirnya hostnya ketutupan. Nah, sedangkan kalau misalkan teman-teman pakai stiker dinamis, stiker yang bergerak, itu tidak terbatas ruang gerak. Jadi kamu bisa misalkan taruh di zona B aja, tapi kan nanti dia bergantian, informasinya kan berganti-ganti. Jadi stiker dinamis itu biasanya lebih dipakai ya, tapi jarang yang pakai karena suka nggak kepikiran kadang-kadang orang. Nah, juga teman-teman juga bisa coba pakai ya stiker-stiker yang dinamis ya. Muka kakak glowing, pakai skincare apa? Pakai aku nggak bisa jualan saya di sini ya. Lanjut. Kekurangannya, nggak mungkin mengubah produk informasi dalam waktu yang cepat. Kalau misalkan kita pakai properti, kalau ada kesalahan mungkin kita bisa langsung take out. Tapi kalau stiker itu kan pasti ada waktu untuk ngedesain. Jadi kekurangannya pakai stiker itu tidak bisa diubah secepat itu ya. Kalau ada typo ya, atau ada kesalahan informasi, itu tidak bisa diubah secepat itu. Lanjut, ini bab terakhir. Rajin wudhu. Betul. Rajin wudhu ya, ini bab terakhir ya. Bab terakhirnya adalah contoh tampilan produk berdasarkan kategori. Ini rangkumannya dari yang tadi. Jadi buat teman-teman bisa nanti ambil gambaran yang misalkan jualan F&B bagusnya seperti apa, misalkan contohnya ya, atau yang fashion seperti itu, seperti ini nanti. Kita next slide. Nih contohnya, misalkan ada jualan electronics, green screen, itu pakai green screen juga biasanya ya kalau electronics, atau enggak home and lifestyle. Ini juga bisa kayak gini. Ya, kenapa dia cowok? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa rata-rata host electronics atau host yang pokoknya berhubungan dengan teknologi itu kenapa cowok? Ada yang bisa jawab nggak? Cara pakai stiker dinamis, bukan cara pakai, mungkin cara bikin kali ya. Cara bikin stiker dinamis itu biasanya memang ada orang desainnya sih. Kebetulan aku bukan orang desain ya, jadi aku tahu jadi ya. Kalau misalkan teman-teman mau belajar bikin desain, boleh, tapi nanti bukan sama aku. Cowok punya selera. Naon deh ya Kak Arjuna, kenapa coba? Karena lebih masuk ke cowok Kak. Kenapa lebih masuk ke cowok gitu? Kenapa ke elektronik ya yang teknologi banyaknya ke cowok? Cowok lebih suka dan paham teknologi katanya. Cowok to the point jelasinnya. Kenapa kalau cewek ini apa namanya kebanyakan ngomel? Gimana? Lebih paham. Sering baca buku manual, marketnya cowok mukanya kayak robot. Identik dengan cowok karena cowok lebih paham, cowok suka mikir. Oh, baiklah kita kasih Kakak Muhammad pikiran yuk, biar dia mikir. Kalian suka mikir ya. Ya lagi, karena makeup lebih banyak ke cewek, ya betul. Karena kebanyakan hobi atau interestnya di bidang teknologi adalah laki-laki. Ya, jadi sehingga kebanyakan orang-orang yang
handal di bidang teknologi itu kebanyakan laki-laki, sama kayak skincare yang banyak paham itu cewek. Ya, jadi kita bertolak belakang banget nih antara wanita dan pria. Kalau pria lebih suka sama teknologi, otomotif mungkin ya, ngoprek-ngoprek mobil ya, modif-modif motor segala macam. Cowok. Kalau cewek kan mainnya skincare gitu ya. Jadi makanya kebanyakan host-host live streaming di electronics, bidang electronics itu adalah laki-laki. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya contoh-contoh live streaming yang bagus di bidang electronics atau ini ya, juga bisa home and lifestyle kayak gini. Selanjutnya, nah ini bagian cewek-cewek ya, ini adalah beauty dan personal care. Nah ini ya yang warna pink ini kelihatan gak sih? Ini kayaknya agak buram ya, soalnya di layarku juga agak buram ternyata. Nih, menurut kalian ini masuknya yang ini ya, yang ini masuk ke close up ya, close up yang shoot ya, close up atau mid range? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Ini, beauty and personal yang ini ya. Menurut kalian ini close up atau mid range? Close up, mid range, mid range. Siapa lagi? Middle. Mid. Ada yang close up, middle, mid range, close band. Mix kali jadi ya. Yang lagi middle. Betul. Ya. Ini adalah mid range. Dia pengennya menampilkan semua produknya di depan. Dia pajang semuanya ya. Kalau close up cuma beberapa aja. Yang tadi ya cuma beberapa aja, lebih fokus ke host. Ya, cara lebih fokus ke hostnya, pengambilan produknya jadi biar nggak ke distract. Itu close up. Kalau mid range dia pengen kasih tahu nih produknya yang dia jual apa saja gitu. Ini namanya mid range. Kayak gini ya. Biasanya buat beauty atau nggak personal care, ini bisa banget kayak gini. Terus ini pakaian ya, pakaian seperti ini ya. Yang tadi harus ada apa buat diferensiasi, harus ada logo. Jadi buat nunjukin kalau kalian adalah live streaming official nih, aku official ya, aku bukan reseller atau segala macam, kasih tahu ya. Makanya kasih ada logonya di sini buat meningkatkan kredibilitas juga. Ya, jangan lupa kasih warna-warna yang solid aja. Nggak usah pakai latar belakang yang terlalu mencram-mencram, garis-garis, polka dot, ya, glitter-glitter, ya, bling-bling, shimmer-shimmer, ya, nggak usah. Ya, cukup yang solid saja, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak warna, gitu ya. Kalau bukan official, it's okay, nggak masalah. Tapi kamu bisa contoh untuk displaynya. Jadi displaynya bisa pakai gantungan atau bisa pakai manekin dan kamu bisa pakai sendiri. Jadi kelihatan hostnya aja pakai. Ya masa hostnya nggak pakai? Kamu jualan produk misalkan ya, jualan produk ini masa kamu nggak pakai sendiri? Kenapa kamu nggak pakai produk yang kamu jual? Masa kamu nggak percaya gitu kan? Kalau misalnya kamu pakai, itu kan berarti juga kasih nilai lebih ke viewers kalau memang produknya terpercaya. Bahkan hostnya aja pakai. Gitu ya. Seperti Idu. Siapa lagi? Kayaknya udah deh, kayaknya kita udah beres deh. Ya. Oke. Tuh, sampai sini ada yang mau tanya nggak seputar setting ruangan live streaming? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke, tanya jawab betul. Yang F&B mana kak? Yang F&B aku nggak masukin lagi. Cuman kalau F&B tadi udah aku jelasin. Ayo inget nggak tadi kakak Dr. Frozen? Kakak Dr. Frozen udah masuk ke join ke live belum? Join ke grup community belum? Jangan lupa join ya. Di sini ada yang teman-teman yang belum join belum? Ada yang nonton live streaming aku tapi belum join grup community, silahkan DM ya. Silahkan DM karena ternyata banyak banget dari kemarin, banyak banget yang nge-DM ke sini katanya belum join grup community. Jadi silahkan DM ke akun Future Education Indonesia, kalian kasih tahu kalau kalian pengen join ke grup community, nanti kita invite, jadi kalian bisa akses materinya dan kalian bisa ikut online test, nanti kalian bisa dapat sertifikat ya, kalau kalian lulus ya, dapat sertifikat official dari Shop Tokopedia dan berkesempatan untuk kita undang ke seminar offline kita ya. Nanti banyak banget souvenir juga yang akan kalian bawa secara gratis ya. Siapa lagi? Jangan dulu absen, belum selesai.
Jangan dulu absen, belum selesai ya say. Nanti aku liatin apa namanya waktunya, jam berapa aja. Kalian udah absen pulang aja nih. Kak, kalau filter gimana? Jualan apa Kakak Titin? Kalau jualan skincare baiknya tidak. Ya, kalau untuk jual skincare, jualan make up sebaiknya tidak menggunakan filter. Kenapa? Karena akan mempengaruhi, kalau untuk make up akan mempengaruhi warna dari make upnya. Jadi kalau misalkan kita jualan make upnya yang warnanya pink, nanti jadinya merah, atau nggak jadi warnanya lebih ke oranye ya. Kalau di kamera nanti komplain. Kalau misalkan viewers komplain, konsumen komplain, nurunin rating kita jelek. Atau kalau skincare, kalau pakai filternya kalau untuk filter biar enggak biar warnanya lebih bagus aja, oke. Tapi kalau untuk mengubah seperti kayak yang tampilan wajahnya yang mungkin yang asalnya kurang mulus jadi mulus banget, itu juga tidak disarankan ya, karena menurunkan kredibilitas juga. Karena sekarang viewers juga udah pada pinter-pinter nih ya, pinter-pinter untuk ngelihat ini pakai filter atau enggak. Siapa lagi? OBS apa? OBS tuh ini aplikasi. Boleh nggak ya aku sebut aplikasi? Boleh ya. Itu adalah kayak toolsnya. Jadi biar pakai green screen ya, itu bisa pakai OBS atau pakai Live Studio, bisa ya, dua. Kalau sekarang aku lagi pakai Live Studio. Kisi-kisi dong, boleh kisi-kisi ya. Biasanya mah orang kata-kata hari ini gitu ya, ini mah kisi-kisi hari ini. Kisi-kisi bentar lagi ya, kisi-kisi jam 9.35. Jam 9.35 kita kisi-kisi, habis itu kita offline ya. Kakak live studio harus di laptop ya? Iya harus. Soalnya susah, nggak di laptop mah nggak bisa. Kakak masukin stiker dinamis tanpa TikTok Studio apa bisa? Belum dicoba sih, cuman sulit. Kenapa? Karena biasanya toolsnya ya itu cuma bisa diakses di laptop kayak PC atau ya PC atau laptop aja. Kayak misalkan kita mau main game, ada game yang bisa cuma dimainkan di handphone, ada yang harus di PC kan, sama. Jadi better pakai laptop ya. Kakak berarti sebaiknya menggunakan kakak madu. Satu jenis berarti sebaiknya menggunakan close dibanding mid range ya. Tergantung. Kalau misalkan kamu pun cuma satu jenis aja, kalau tergantung apa yang pengen kamu tonjolin. Kalau kamu pengen tonjolin tentang kayak misalkan kualitasnya, teksturnya ya, itu close up. Tapi kalau misalkan kamu pengen kasih lihat kita punya berapa produk untuk mungkin nunjukin ke viewers kalau memang produk ini sudah banyak yang beli atau kita produksi dalam produksi massal jadi besar, itu bisa mid range nggak masalah. Kak, kalau di HP pakai stiker tuh nggak bisa lebih dari satu ya? Kalau di handphone pakai stiker tuh nggak bisa lebih satu. Yes, ya dibatasi ya, hanya satu saja Kakak Mei. Jadi makanya better bisa kalau mau pakai desain lain terkait pakai OBS-nya. Pakai OBS itu lebih gampang. Kakak kacamata lebih baik pakai try on atau shoot produk aja? Try on ya, boleh try on. Kalau misalkan kalau misalkan kacamata bisa produk aja bisa. Cuman mungkin kalau misalkan kalau mau coba biar ini ya, kamu bisa trial and error. Kalau misalkan kamu live streaming kacamata close up saja ya, produknya only, penghasilannya seperti apa dibandingkan dengan kalau close up ya. Close up itu berarti nggak perlu terlalu banyak ya, tapi cuman close up nggak perlu terlalu luas. Close up bisa sambil dipakai ya, bisa sambil dipakai, atau kamu bisa pakai dua scene. Yang satu scene yang untuk ini aja produknya aja, satu scene pada saat dipakai, itu bisa. Jadi pakai kayak ada dua kamera tapi padahal hanya ada satu kamera, itu bisa pakai OBS. Produk hijab gimana? Kalau produk hijab jajarin semua warna, kasih tunjuk semua warna ya, kamu dipakein. Misalkan semua sini hijab semuanya, dipampang aja, nggak perlu di depan. Kalau hijab kan dipakai ya. Jadi kalau misalkan hijab baiknya mid range atau duduk aja nggak masalah, duduk atau setengah badan ya, berdiri setengah badan atau duduk setengah badan kalau hijab ya. OBS apa sih Kak? Appnya yang place yang tahu.
Oh please ya, please. OBS ada kakak, tinggal nanti diinstal di ini. Kamu masuk ke misalkan ke Chrome, Google Chrome, coba tulis aja OBS. Kita akan masuk ke kisi-kisi bentar lagi ya. Kalau tas setengah badan biasanya. Setengah badan ya, kayak gini. Mana sih? Coba kita lihat. Nah, host berdiri setengah badan. Itu bisa. Kayak gini ya. Mau warna-warni apa di jas seperti hijab? Bisa. Bisa banget. Bisa banget. Keset sama apa nih? Keset doang apa gimana? Goodie bag sama kayak tas ya. Tas setengah badan berdiri. OBS nggak bisa diinstal di handphone kak. Nah, Kak Ai, kak apa bedanya pakai settingan tampilan live studio sama di apa bedanya pakai setting tampilan live TikTok live studio sama di handphone? Kalau di handphone ini ya apa namanya, aplikasinya kurang banyak fiturnya. Kalau di live studio itu bisa kamu otak-atik dari segi pencahayaannya lebih profesional. Kayak misalkan gini ya. Aku contohin video source. Ini aku pakai live studio ya. Ini aku like banget lagi. Ini memang kayaknya wifi-nya aja deh. Bentar ya. Kalau di live studio ya, kalau di live studio itu bisa banyak kayak warnanya nih. Warna yang ini kan warna kulit aku bisa berubah jadi merah banget, itu bisa. Ya jadi itu apa namanya, kalau di sini banyak fiturnya yang bisa kamu gunakan, atau kayak gini. Filter kayak gini misalkan. Bentar ya. Tuh, tiba-tiba seperti ini. Atau misalkan bergoyang-goyang gitu ya. Atau seperti ini. Stiker-stiker, wait ya. Stiker-stiker lucu-lucu kayak gini, itu bisa juga. Gitu ya. Wait sebentar. Itu bisa. Nah. Kelihatan gak sih? Oh, nggak kelihatan nih ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Itu bisa. Hari ini udah puyeng kak, kebanyakan slide. Tuh. Kak, kalau live kamera depan atau belakang sih? Harusnya belakang. Belakang dong, kan tampilan kamera belakang lebih ini, apa namanya, lebih jernih. Kecuali kalau misalkan kamu cuma satu handphone doang, ya kalau misalkan kamu punya satu handphone doang, ya udah ya depan, nggak mau. Tapi kalau misalkan punya dua handphone, kamu bisa pakai handphone yang satu buat nge-live, handphone satunya kamu pegang buat bacain komen, gitu ya. Lebih fokus dan jernih, betul. Baca komennya gimana? Baca komen pakai dua handphone kayak gini. Jadi kamu pakai, kalau misalkan ada dua handphone ya, satu pakai kamera belakang, satu handphone pakai akun kamu sendiri untuk buka live streaming kamu. Live streaming sayangnya nggak bisa dihubungi ke akun lain ya kak. Jadinya dua akun gitu. Nggak bisa sih kayaknya. Setauku ya. Tutor kak, tutor apa? Cara akses live studio gimana? Install live studio di PC, laptop, PC, install aja. Namanya live studio, ada, gampang. Tinggal kamu oper-oper aja nanti, ya. Mirroring gitu boleh, tapi lebih baik kalau misalkan kamu mau biar lebih fleksibel, nggak mirroring, nanti susah bacanya, ya. Kita mau mulai masuk ke harus dapat nilai 100 ya. Kalian harus dapat nilai 100 nih. Aku kasih kamu kisi-kisi hari ini. Aku buka dulu ya. Itu yang gak ada muka, contohnya skincare tapi teksnya perhiasan. Iya, apa namanya, belum diubah, mohon maaf ya. Asalnya kita kasih perhiasan, cuma kita ganti sama skincare. Nih ya tadi ya. Kak udah belum ya? Apa yang udah kok, tenang aja. Kita ke ini ya. Pada puyeng dia. Gemes banget. Kita masuk ke kisi-kisi ya. Kisi-kisi kita rangkum hari ini, langsung kalian bisa pelajari. Alright, ntar aku lihat dulu Google Form-nya. Kita masuk ke kisi-kisi, kalian catat biar dapetin nilai tes yang bagus. Jangan gak ya. Jangan gak diisi ya, diisi semuanya. Diisi semua semua pertanyaan diisi.
Salah. Yang 3 ya. Wait, sebentar. Yuk kita wait ya. Sekarang ketiga. Kisi-kisi hari ini didengarkan. Tadi udah tahu kan kekurangan virtual dan juga kelebihan virtual live streaming apa? Coba catat. Mana sih? Nih. Ini ya, coba dipelajari lagi. Diingat-ingat lagi kelebihannya apa ya? Kelebihan dan kekurangan virtual live streaming itu seperti apa? Aku jelasin sedikit. Kelebihannya dari live streaming virtual itu cost-nya rendah. Habis itu lebih efisien, gambarnya bisa diubah-ubah lebih cepat ya. Habis itu fleksibel gitu ya, jadi lebih gampang diubah-ubah. Ya, seperti itu. Ini untuk kelebihannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya kualitas gambarnya ya, kurangnya dimensi. Terus visualnya sama. Coba dicatat ya, karena ini nanti akan keluar di ujian. Terus yang sama, yang ini kan virtual live streaming. Sekarang ada yang realistiknya. Ini juga coba dipelajari, diingat-ingat lagi ya. Bisa live di mana aja kalau virtual, di mana aja asalkan ada green screen ya. Ini ya, kayak gini ya. Ini untuk yang realistic live-nya juga dipelajari lagi, boleh di screenshot. Terus sama kalau kalian jualan produk kecantikan, harus seperti apa? Harus pilihan seperti apa? Di gudang atau di pabrik? Atau berdiri? Atau seperti apa? Coba diingat-ingat lagi. Sama ini keluar nih, kalian ingat-ingat. Ada berapa lapisan di setting ruangan live streaming? Ada lapisan pertama, background. Ingat ya, ini lapisannya nih, kamu ingat-ingat yang foto yang ini. Ada 4 lapisan. Ada background, ada video source, dan juga ada foreground. Foreground tuh ya tadi, informasi activity, zona A, zona B, zona C. Itu di lapisan ketiga. Yang terakhir ada lapisan keempat, top layernya. Jadi ada berapa lapisan? 4 lapisan ya. Terakhir untuk bagiannya ada berapa bagian? Ada 3 bagian, gitu ya. 3 bagian ada apa aja nih? Silahkan. Terakhir, ratusan si kakak Rahmah ya. Ayo, harus dapat nilai 100 lah. Aku kasih kamu kali ini tes online-nya yang mudah, nggak ada esai, biar kalian gampang. Soalnya di kemarin aku ngeliat yang nulis esai pakai chat GPT ya. Dari ini copy paste semua banyaknya, bukan opini nih. Ayo, jangan ya. Jadi makanya aku ubah semuanya pertanyaan jadi multiple choice, jadi pilihan ganda semua ya. Nggak ada esai. Tolong isi semaksimal mungkin biar dapat nilai 100, biar kita bisa bertemu secara offline. Silahkan ya, buat teman-teman yang mau absen, silahkan absen di kolom komentar, silahkan di screenshot. Oke, kita akan end live 2 menit lagi ya, di jam 9.45. Oke, opini tapi masa lalu, opini tapi masa salah. Jadi lagi, bener kok, kalau opini mah bener. Mungkin itu aja ada yang ada X-nya tapi poinnya dapat bener kok. Esainya udah bener tapi tetap dianggap salah. Bener kok, kalau misalkan merah, kalau esai itu pasti dia merah. Mau bener atau enggak, dia pasti bakal merah. Karena kita buat nunjukin jawaban yang benernya apa. Tapi tetap aja kalian dapat poin kok, dapat poin. Nanti kalian bisa lihat kayak misalkan kan merah nih, merah terus di bagian atasnya tuh ada kayak tulisan 14/14. Itu kalian dapat poin. Atau 7/14. Kalau 7/14 berarti kamu tuh dapat setengah poin. Gitu ya. Silakan yang mau absen nih, aku kasih kamu absen kayak gini. Besok kita bakal ngomongin tentang apa ya besok? Kita bakal ngomongin apa materinya? Bentar, coba aku lihat dulu ya. Kayaknya besok nggak sepusing ini deh kayaknya. Hari ini cukup pusing ya. Sabar ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, salah buka. Ayo, yang mau absen dulu ya.
Jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum join ke grup community, silahkan DM ya, silahkan DM. Terus buat teman-teman yang belum follow, follow dulu. Oh, besok kita akan ngomongin tentang etalase produknya. Kalau produknya ya, etalase, apa namanya, dan lain-lain. Gak akan sepusing ini kok. Oke, udah aman. Minggu ada pelatihan nggak kakak? Ada dong. Kita 10 hari akan terus bersama, nggak ada libur-libur. Jadi kalian nggak libur, aku pun nggak libur. Tetap sama aku, ya. Ya ampun, disawer. Nonstop ya kak, 10 hari, minggu tetap. Yes, betul. Terima kasih Kak Disa, Dika semuanya. Sama-sama. Boleh. Siapa lagi yang belum absen? Aku kasih kamu terakhir nih, kesempatan terakhir untuk absen. Maksimal atau seberapa? Besok kita bahas. Hari ini udah cukup pusing kan? Acara offline 2 hari full kak, 4-5 Januari. Yes, 4-5 Januari, tapi belum tentu nih apakah 2 hari atau batch 1 di tanggal 4, batch 2 tanggal 5. Belum tahu, pokoknya yang nanti tunggu aja informasinya. Disawer, jangan nanti Pargo ya lama-lama hostnya ya. Ayo, makasih kakak. Udah ya. Kak Disa siapanya dari Reza Gladys? Nggak ada, nggak siapa-siapanya. Kita nggak saling kenal, dia aja nggak tahu aku hidup. Dari Bandung berangkat 5 bus rodanya doang. Minggu yang santai aja Kak Disa mau ngedate. Baiklah, ya Allah, kakak Yupi ngedate. Ikut kali. Siapa lagi? Beneran disawer. Offline kapan? 4-5 Januari. Semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama. Kamu juga semoga sehat. Kalian silahkan istirahat, makan yang teratur. Jangan lupa akhir tahun biasanya makin padat ya untuk yang kerja di corporate. Tapi kalau misalkan di kita biasanya agak senggang nih di akhir tahun. Jadi sambil juga dijaga kesehatannya karena auranya nggak tuh ya, atmosfernya nggak tuh, udaranya lagi kurang bagus. Jadi jaga kesehatan juga, jangan sampai sakit ya. Sampai ketemu lagi besok ya. Jangan sampai ketemu ya di jam 8. Be on time ya. Udah ya, lebih semuanya. See you guys. Sehat selalu. Love you guys. Bye.